Demonstrasi anti-perang juga terjadi di Amerika Serikat menolak negara paman Sam tersebut ikut dalam perang Israel-Iran. Dan untuk mengetahui bagaimana dinamika terkini yang ada di sana, sudah ada jurnalis Indonesia di Washington DC, Rifan Duyastono. Selamat malam waktu Jakarta. Rifan, apa kabar? Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Bram. Kabar baik di sini. Ya, Rifan, terima kasih Anda sudah berkenan bergabung malam hari ini. Banyak informasi yang kami temukan di media tentunya, apalagi di media sosial, bagaimana gejolak masyarakat yang menolak Amerika ikut serta dalam perang Israel-Iran begitu. Sebenarnya dalam pantauan Anda, bagaimana sebetulnya dinamika yang terjadi dalam aksi-aksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Ya, pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, memang reaksi masyarakat Amerika beragam. Banyak yang menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Iran, dan ini juga tergambar dari berbagai aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin, hari Minggu waktu Amerika Serikat di berbagai kota, lebih dari selusin kota di Amerika Serikat, utamanya di kota-kota besar, termasuk di sini di Washington DC, Amerika Serikat. Banyak di antara mereka yang turun ke jalan untuk menyuarakan frustrasi mereka, penentangan mereka terhadap kebijakan luar negeri Trump yang terbaru ini, di mana Amerika sekarang terlibat secara aktif langsung dalam konfrontasi dengan Iran, khususnya dalam menyerang fasilitas nuklir Iran. Kemarin memang Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, kemudian juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sendiri mengatakan bahwa sebetulnya serangan Amerika ke Iran kemarin ini bukanlah bentuk perang Amerika melawan Iran, tapi perang Amerika melawan program nuklir Iran. Tapi di kalangan masyarakat sendiri memang penolakan ini sudah tergambar lewat jajak pendapat yang digelar sebelum serangan Amerika ke Israel. Bisa saya kutip di sini dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Economist dan YouGov pekan lalu. Di sana ada sekitar 60% responden warga Amerika yang berpikir bahwa militer Amerika Serikat tidak seharusnya terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran. Hanya 16% yang mendukung keterlibatan militer Amerika dan 24% lainnya menyatakan masih ragu. Tapi yang menarik sebetulnya adalah bahwa meskipun penentangan terhadap keterlibatan militer Amerika di Iran ini tinggi, tapi mayoritas responden juga menganggap bahwa program nuklir Iran ini juga merupakan sebuah ancaman serius terhadap Amerika Serikat. Sehingga ini jumlahnya ada sekitar 61% yang menganggap bahwa program nuklir Amerika merupakan ancaman serius untuk Amerika. Tapi memang sebagian besar di antara mereka menganggap bahwa harusnya Amerika melakukan negosiasi saja dengan Iran untuk membatasi program nuklir, Bram. Rifan, saya ingin mendalami soal itu. Jadi artinya kalau menurut Anda, pemerintah Amerika mengatakan keterlibatannya karena menolak program nuklir Iran. Jadi masyarakat, yang diketahui masyarakat adalah penolakan tersebut atau kemudian memang Amerika bersama dengan Israel dalam konflik kali ini. Seperti apa kemudian pendapat masyarakat di sana? Dari jajak pendapat atau polling yang dilakukan juga oleh sumber lainnya, yaitu Washington Post, sama hasilnya, mayoritas masih menilai bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya terlibat dalam konflik Israel-Iran. Ada 45% warga yang disurvei oleh Washington Post menyatakan demikian, dan hanya 25% yang menyatakan dukungan mereka terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel dan Iran. Dan memang kalau misalnya dilihat, sebetulnya kekhawatiran masyarakat ini juga mengemuka secara anekdotal tentunya di media sosial, selain juga dari unjuk rasa yang dilakukan di jalanan di berbagai kota di Amerika Serikat. Banyak di antara mereka yang khawatir akan situasi keamanan di dalam negeri di Amerika Serikat sendiri pasca serangan Amerika Serikat ke Iran. Apakah sekarang Amerika Serikat terancam terkena serangan, atau mungkin akan ada aksi-aksi serangan siber di dalam negeri? Itu semua muncul kekhawatiran-kekhawatiran tersebut di benak masyarakat, setidaknya anekdotal dari pernyataan sebagian orang. Meskipun demikian, sebetulnya penolakan ini juga yang menarik untuk dilihat juga terjadi di dalam kubu para pendukung Presiden Trump sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada saat kampanye Pilpres yang lalu, Presiden Trump itu menggunakan platform yang menyatakan bahwa dia akan menjauhkan Amerika Serikat dari konflik di luar negeri. Dan ketika ia dilantik sebagai presiden pun, ia mengatakan bahwa ia akan menjadi presiden yang membawa perdamaian. Tapi ternyata di dalam tubuh para pendukung pendukung Donald Trump sendiri, sebagian menyatakan penentangan mereka dengan keterlibatan Amerika Serikat di dalam konflik Israel-Iran karena bertentangan dengan janji kampanye Trump terdahulu untuk membawa perdamaian ke Timur Tengah, untuk menjauhkan Amerika dari kebijakan luar negeri. Ini termasuk disampaikan oleh setidaknya dua tokoh utama dalam gerakan MAGA, Make America Great Again. Salah satunya adalah Steve Bannon. Steve Bannon ini dulunya juga sempat menjadi ketua
atau kepala ahli strategi Gedung Putih, yang mana dia menyatakan keraguan kebijakan Trump untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Dia mengatakan bahwa sepertinya akan banyak pendukung Trump yang tidak senang dengan kebijakan ini. Kemudian Marjorie Taylor Greene, dia juga politisi dari Partai Republik, menyatakan bahwa dia tidak mau berperang atau mendanai perang bersenjata nuklir Israel. Jadi memang dinamika penolakannya juga terjadi di dalam tubuh para pendukung Trump sendiri, Bram. Oke, Rifan, untuk kemudian secara gambaran begitu ya, apakah kemudian para politisi di sana budayanya juga akan mengikuti bagaimana gejolak publiknya? Apakah kemudian kalau Anda katakan tadi ada juga politisi Republik maksud saya yang juga menolak perang ini, apakah itu bisa meluas dengan mungkin akan meningkat pula nanti respon masyarakat di sana, Rifan? Ya, kalau melihat seperti apa dinamika politik di Amerika Serikat, memang biasanya politisi di sini akan mengadakan audiensi, mengadakan town hall dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dari mereka, termasuk dalam berbagai isu, termasuk kebijakan luar negeri juga. Tapi sampai sejauh ini kita masih melihat selain penolakan sebagian kecil dari pendukung Trump sendiri dalam tubuh Partai Republik, ada juga kecaman dari tubuh Partai Demokrat, partai oposisi Trump, yang menyatakan bahwa mereka mempertanyakan kewenangan Trump untuk mengambil keputusan menyerang Iran tanpa sepersetujuan Kongres. Tapi kita belum melihat lebih jauh seperti apa para lawmakers atau para anggota Kongres ini menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tapi yang jelas kita masih terus memantau apakah nantinya akan ada perubahan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat atau mungkin ada perlawanan lebih sengit dari Kongres untuk menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Iran ini. Bram. Baik, Rifan Dwi Astono, jurnalis Indonesia yang ada di Washington DC. Terima kasih atas waktu dan juga elaborasi dari Anda. Selamat malam waktu Jakarta. Terima kasih.